aja. Aduh, kurang ajar kali kau ya. Jangan kau pikir aku takut sama kau ya. Maksud kau apa, ha? Apa kau rupanya? Ha? Apa? Ayo apa? Menurut Sumpeno 2011, konflik merupakan suatu kondisi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Masa gue otak-otakin? Jalur ada 3. Sabar. Ya kan, jangan. Sebagai individu, kita tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Kita akan terus berinteraksi baik secara personal, komunal, maupun institusional. Banyak faktor yang dapat memicu hadirnya sebuah konflik, mulai dari kekuasaan, perbedaan persepsi, hingga perbedaan latar belakang budaya. Tak jarang, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memperbesar jarak pemahaman, hingga muncul adanya gesekan yang tidak bisa dihindarkan. Konflik bisa terjadi dimanapun, kapanpun kita berada. Ia tidak memilih tempat, termasuk lingkungan terdekat kita, yaitu kos, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman untuk kita beristirahat. Dan pada kenyataannya, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya kita hindari. Setiap mahasiswa perantau hidup berdampingan dengan orang yang memiliki latar belakang, budaya, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Setiap orang membawa nilai, kebiasaan, dan pengalaman hidupnya masing-masing. Kos yang harusnya bisa menjadi rumah kedua, justru yang paling punya potensial untuk menimbulkan konflik. Karena di sanalah perbedaan bertemu setiap hari tanpa jeda. Konflik tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang terjadi secara berulang. Sering dianggap sepele, namun pelan-pelan semuanya memupuk emosi. Ketika emosi sudah lebih dahulu berbicara, logika seringkali tertinggal. Di titik ini, konflik bukan lagi soal parkiran atau sampah, tapi soal perasaan tidak dihargai. Hidup bersama orang lain memang selalu membawa perbedaan. Kadang yang kita butuhkan bukan meluapkan emosi, tapi saling memahami dan saling bersuara. Konflik tidak selalu selesai dengan siapa yang benar, tetapi dengan siapa yang mau mendengar. Kalau permasalahan selama aku ngekos itu udah pasti ada ya. Apalagi di sini kan penghuninya banyak, kamarnya banyak, otomatis orangnya juga makin beragam ya. Dulu itu aku pernah ada konflik soal, karena aku orangnya mungkin juga kebersihan itu nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak langsung cuci piring tuh aku kesel gitu. Dan aku tuh tahu siapa pelakunya, tapi
ya dulu aku bakal emosi di grup dan marah-marah, tapi semakin kesini aku rasa pengelolaannya itu kita harus ada pendekatannya sih emang, dan nggak bisa yang kayak keluar-keluar marah-marah dan emosi, karena ya itu nggak menyelesaikan apa-apa gitu loh. Dan ya aku ada melakukan beberapa pendekatan ke si pelaku. Ya itu butuh waktu sih emang, tapi ya cara itu yang works gitu. Dan untuk nggak marah-marah tentu saja sulit, tapi semakin kesini aku menyadari bahwa untuk melakukan mediasi pendekatan itu akan jauh lebih baik gitu, akan lebih cepat dapat jalan keluarnya daripada harus marah-marah atau emosi di sosial media gitu.